Ya tidak. Kami itu perempuan, Triner. Ibu, Mas Cokro lebih memilih istri mudanya. All about the moment. Nyonya, tolong saya. Saudara saya mengurung kami. Kita harus ke rumah Kartini sekarang. Mari. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Romo, tolong izinkan Trina bersekolah. Kamu itu sudah waktunya untuk dipingit. Kamu itu perempuan, tidak harus sekolah tinggi-tinggi pun tidak apa-apa. Tapi Romo, aku hanya ingin punya banyak pengetahuan dan juga teman-teman baru. Apa itu salah? Sekalinya tidak. Ya tidak. Kamu itu perempuan, Triner. Mbak Yu tahu maksud kamu, Ndoro. Tapi adat istiadat itu tidak boleh dilanggar. Tapi Mbak Yu, Trinil hanya ingin sekolah. Trinil ingin punya teman-teman baru dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Trinil tidak ingin dikurung seperti ini. Ndoro, keputusan Romomu itu sudah paten. Sudah, turuti saja perkataan Romomu itu.
Baik, Mbak Ayu. Kartini tetap patuh mengikuti keputusan orang tua. Ia tidak patah semangat dan terus belajar selama masa pingitnya. Ia belajar hal baru dengan membaca buku, membaca surat kabar Eropa, mengasah kemampuan berbahasa Belanda, dan bertukar cerita maupun pendapat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Selama di Pingit, Kartini bersama adik-adiknya juga senang belajar menggambar, membatik, memasak, berlatih bahasa Belanda, dan membaca Al-Quran. Wawasannya juga semakin luas karena ia sering berbagi pengalaman lewat surat menyurat bersama temannya di Belanda, seperti pada Rosa Abedanon dan Estella Zihandelar. Saat Kartini dan adik-adiknya belajar membatik, Kartini mendapatkan balasan surat dari temannya. Kartini tak lantas membuka, namun ia menyimpan surat itu dan akan membacanya nanti setelah selesai membatik. Seandainya saja perempuan Indonesia juga diberi kesempatan yang sama dengan perempuan Belanda, maka pasti kami perempuan pribumi takkan lagi dipandang sebelah mata dan juga memiliki pikiran yang terbuka, sehingga hak serta status perempuan pribumi bisa setara dengan pria. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1900, Kartini yang tak pernah menyerah dalam memperjuangkan hak perempuan pribumi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan perempuan Eropa, tak tinggal diam. Ia diam-diam mengirimkan surat yang diselipkan pada masakannya yang akan dikirim ke kediaman Abedanon. Ketika rantang makanan sampai di kediaman Abedanon, Kula nuwun. Za, ada apa? Nyun sewu, ini ada titipan dari Ndoro Ajeng Kartini. Za, terima kasih. Monggo. lantas Nyonya Rosa Abedanon menuangkan makanan itu ke dalam wadah yang lain. Kemudian Nyonya Abedanon pun mendapati surat itu. Mengetahui hal itu, Nyonya Rosa Abedanon pun memberitahukan kepada suaminya, Tuan Abedanon. Mengerti akan hal itu, Tuan Abedanon dan istrinya pun bertandang ke rumah Bupati Jepara dan bertemu dengan Kartini. Inilah kesempatan Kartini untuk menyampaikan gagasannya mengenai pendidikan bagi perempuan. Mr. Abedanon,
Saya memiliki cita-cita untuk menyetarakan hak serta emansipasi kaum perempuan. Saya harap Anda dapat membantu saya untuk mewujudkan cita-cita yang saya miliki. Serta saya ingin belajar di negeri Belanda. Nona, kami dengan sepenuh hati memberikan bimbingan kepada Anda. Namun, keinginan untuk bersekolah ke Belanda sebaiknya rubah rencana Anda. Mengapa, Mister? Sebaiknya Anda bersekolah ke Batavia saja. Karena menurut kami, kepergian Anda ke Belanda bisa melunturkan cita-cita Anda. Ada kemungkinan jika Anda bersekolah ke luar negeri, cita-cita yang Anda perjuangkan menjadi kabur karena berjarak dari problem nyata pribumi tersebut. Apalagi, sekolah di luar negeri membutuhkan waktu yang cukup lama. Baiklah, saya akan mengirim surat kepada pemerintah agar saya mendapat beasiswa untuk bersekolah di sekolah guru di Batavia. Sambil menunggu permohonannya dikabulkan, saya menganjurkan Anda mendirikan sekolah untuk gadis-gadis di daerah sekitar. Saya setuju dengan Anda. Terima kasih untuk semuanya. Mari diminum, Mister. Maaf, saya harus pergi dulu. Setelah kepulangan Tuan dan Nyonya Abendanon, Kartini pun tidak menyia-nyiakan waktu. Ia segera merubah beranda di belakang rumah yang dulu ia dan adik-adiknya gunakan untuk mengaji, disulap menjadi sebuah sekolah. Saat pertama kali dibuka, sekolah itu diajar langsung oleh Kartini, diikuti oleh 7 orang anak yang berasal dari kalangan priayi Jepara. Bahkan di antaranya ada putri jaksa Karimun Jawa. Kartini mengajarkan berbagai hal, dari membaca dan menulis hingga budi pekerti. Untuk menjalin hubungan yang akrab antara ia sebagai guru dan muridnya, Kartini berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa halus. Ayo mlebu. Nggih. Rene. Tau saya sini sen. Lenggah mrene. Nulis ya. Nggih. Jadi, kita hari ini akan belajar bareng. Sinau bersama aksara londo. Aksara londo ki sing pisanan. Jenenge huruf A. Iki A sing gede. Iki A sing cilik. Coba diwaca. Ayo ditulis ning sabake dhewe-dhewe. Sing apik tulisane. Nggih. Bener ngeten, Mbak. Oh, pinter. Impian Kartini untuk membangun sekolah bagi masyarakat pribumi dengan sistem pengajaran yang menyenangkan akhirnya bisa terwujud. Sembari ia menunggu permohonannya bersekolah di Batavia dikabulkan. Akan tetapi, hal itu tidak dapat terjadi karena pada tanggal 24 Januari 1902, Kardinah menikah dengan putra Bupati Tegal, Raden Mas Haryono, yang saat itu menjabat sebagai Patih Pemalang. Pernikahan ini diselenggarakan dengan meriah, di mana digelar dengan menampilkan tarian dengan banyak penari yang menghibur para tamu. Hal ini menjadi pukulan yang berat untuk Rukmini dan Kartini.
berselang lama, setahun kemudian, Kartini dipinang oleh Raden Adipati Joyo Adiningrat yang telah memiliki 3 istri. Tentu Kartini dengan tegas menolak, sebab ia merupakan sosok yang menentang keras adanya poligami. Akan tetapi, ia menaruh hormat dan ingin berbakti pada sang ayah. Akhirnya, Kartini menerima pernikahan tersebut dengan syarat. Piye? Kowe apa wis siap dadi Raden Ayu? Kula siap. Kula mau menerima pinangan Kanjeng Adipati Joyo Adiningrat dari Rembang. Tapi ada syaratnya. Apa neh? Wis ta? Coba terus no. Yang pertama, tidak ingin melakukan prosesi adat dengan berjalan jongkok, berlutut hingga mencium kaki suami. Yang kedua, tidak mau dibebani dengan peramatan sopan santun yang rumit. Dan saya ingin diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang ketiga, Cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu itu bakal terjadi. Lastri, Dilaras, Bu. Bu, suami saya menikah lagi, Bu. Mas Cokro lebih memilih istri mudanya yang lebih pintar dan terpelajar. Lastri tidak kuat, Bu. Kartini benar, Bu. Nih, terus no, Mbak Yumu iki dukung kowe nih. yang ketiga, saya mengharuskan calon suami saya membantu saya untuk mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Wis, kuwi tok. Satu lagi, Romo. Saya ingin Yungasirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra-putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Ya sudah. Cepat ditulis syaratmu mau, terus diaturkan ke Bupati Rembang. apa benar Diajeng yang menulis syarat-syarat pernikahan itu? Nyuwun sewu, leres Kang Mas. Menawi Kang Mas keberatan sama syarat-syaratnya, kula mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini sampai ke permusuhan antar keluarga. Nyuwun sewu Romo. Saya geli dengan kekhawatiran Diajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu karena Diajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan oleh surat.
istri saya mengumpulkan semua itu. Dia sangat memuja-mujamu. Sedari dulu dia ingin membawa anak-anak bertemu dengan Jeng Kartini, tetapi dia keburu sakit dan meninggal. Saya turut berduka, Kang Mas. Sebelum meninggal, dia ingin jika kelak dia harus pergi, dia ingin anak kami diasuh oleh ibu yang kuat dan pintar seperti Jeng Kartini. Aku ikhlas memenuhi syarat-syaratmu. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Bagaimana, Diajeng? Karena syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh Raden Adipati Jayadiningrat, Kartini pun merelakan dirinya dipoligami dan dijadikan istri keempat. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Pernikahan Kartini dan Adipati Joyo Adiningrat diselenggarakan dengan sederhana, sesuai dengan syarat dari Kartini. Setelah menikah, keinginan Kartini untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita tidak berhenti sampai di situ. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Selain karena pemikirannya yang modern, Joyo Adiningrat menganggap Kartini sebagai perempuan yang dikagumi mendiang istrinya, Sukarmilah. Pada 13 September 1904, anak pertama Kartini dilahirkan. Anak itu diberi nama Raden Mas Susalid. Namun, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, Mr. Abedanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door das Licht, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sunatullah. Semua ini
adalah pengalaman berharga. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka. Dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Raden Ajeng Kartini. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu takkan dilupakan. Ini nyuwun sewu, ini ada titik. Mari. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain-main.
criminal of Huh? Tak berselang lama setahun kemudian, Kartini dipinang oleh Raden Adipati Jaya Adiningrat yang telah Piye? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Mari kita bekerja, bayar rumah mereka. Jadi Apa? Sap.